Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil laporan praktikum 8, 9, dan 10 yang beranggotakan M. Abi Yazid Bustami, Siti Salma, Ulansari, dan Uswatun Hasanah. Yang pertama, untuk praktikum 8 yang disampaikan oleh Uswatun Hasanah. Diagram alir, menyiapkan alat dan bahan. Penimbangan 1, susu, telur, ragi kering, gula pasir, garam, dan tepung terigu. Pencampuran 1, cangkang telur 600 gram. Pencampuran 2, mentega. Penimbangan 2 dan pemotongan. Bread prover, pemanggangan 15-20 menit pada suhu 180-200 derajat Celcius. Kerak roti di loyang 0,5 gram. Topping dan packaging. Next. Di sini ada proses input bahan jumlah dan output bahan dan jumlah. Pencampuran. Tepung terigu jumlah 3.900 gram. Mentega 750 gram. Garam 3 gram, gula pasir 2.700 gram, ragi 7,5 gram, telur 3.300 gram, dan susu 1.125 gram. Outputnya, bahan cangkang telur jumlah 600 gram. Next, yang akan dilanjutkan oleh Muhammad Abi Yazid Bustami. Lanjutkan dari Uswatun Hasanah tadi. Pembahasan UMKM yang kami pilih yaitu Roti Gembul Bakery, Jalan Ahmad Yani, Angsau, Kecamatan Plehari. Sejarah singkat UMKM Roti Gembul Bakery yang didirikan oleh Bapak Udrani Mohon maaf, untuk pembahasan ini saya akan membacakan dikarenakan terkendala jaringan untuk Abi Yazid Bustami. Pembahasan UMKM yang kami pilih yaitu Roti Gembul Bakery, Jalan Yani, Angsau, Kecamatan Plehari. Sejarah singkat UMKM Roti Gembul Bakery yang didirikan oleh Bapak Udrani Taufik pada tahun 2019 yang berlokasi Jalan Ayani, Angsau, Kecamatan Plehari. Awalnya usaha ini masih tergolong kecil yang bergerak dalam usaha makanan kecil seperti roti yang hanya tersedia beberapa topping saja. Kemudian seiring dengan perkembangan waktu, usaha Bapak Udrani Taufik ini akhirnya membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Dan saat ini karyawan usaha Roti Gembul Bakery sebanyak 9 orang yang terdiri dari 3 cabang toko Roti Gembul Bakery tersebut. Setiap toko ada 3 karyawan yang bekerja. Next. Untuk praktikum 9, hasil dari kegiatan kunjungan dan wawancara di UMKM Roti Gembul Bakery Jalan Ayani, Angsau, Kecamatan Plehari ini untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah produksi bersih yang berjalan hingga sekarang. Contohnya penerapan produksi bersih tersebut diantaranya adalah memiliki bahan baku yang memilih tepung dan telur yang berkualitas tinggi, dan untuk pembelian tepung langsung menggunakan jumlah yang besar. Misalnya, membeli dalam jumlah karung. Ini bertujuan untuk mengurangi limbah plastik yang ada, dan dalam pembelian telur dilakukan penyortiran atau pemilihan. Jadi telur yang digunakan merupakan telur yang berukuran besar agar dapat mengurangi limbah cangkang telur yang ada. Penerapan produksi bersih tersebut diharapkan agar di UMKM Roti Gembul Bakery tersebut dapat mengambil manfaat dan penerapan yang ada. Next. Manfaat yang diharapkan adalah limbah UMKM yang sedang berjalan tersebut tidak mencemari lingkungan,
di sekitar ataupun tidak membahayakan para pekerja yang bekerja di sana. Produksi bersih merupakan tindakan efisiensi pemakaian bahan baku maupun bahan pendukung dalam suatu tahapan proses produksi dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimalisasi reduksi maupun limbah yang dihasilkan. Pengelolaan pencemaran dimulai dengan melihat sumber timbulnya limbah, mulai dari bahan baku, bahan pendukung proses produksi, sampai menjadi sebuah produk. Pendekatan pengelolaan lingkungan dengan penerapan konsep produksi bersih melalui peningkatan efisiensi merupakan pola pendekatan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan nilai ekonomis suatu produk serta meminimalisasi dampak negatif pada manusia dan lingkungannya. Next, yang akan disampaikan oleh Siti Salma. Aku aja duluan tes dulu nah. Baik, yang akan dilaksanakan oleh Abi Yazid Bustami. Penerapan 1E5R, produksi roti gembul bakery. A. Elimination atau pencegahan adalah upaya untuk pencegahan timbulnya limbah yang dihasilkan dari roti gembul bakery tersebut. Caranya yaitu dengan cara pembelian tepung secara berkarung, dan pada saat pembelian telur diusahakan membeli telur yang berukuran besar agar mengurangi limbah cangkang yang dihasilkan. B. Berpikir ulang adalah upaya untuk memikirkan ulang bagaimana caranya agar limbah yang dihasilkan tidak berdampak pada lingkungan sekitar dan para pekerjanya, misalnya memperbaiki alat mesin yang digunakan untuk memproduksi roti bakery tersebut. C. Pengurangan adalah untuk menurunkan atau mengurangi hasil limbah yang dihasilkan dari produksi tersebut, contohnya menggunakan tepung yang berkarung dan telur yang berukuran besar. Next. D. Reuse atau penggunaan kembali. E. Daur ulang adalah upaya untuk mendaur ulang limbah yang dihasilkan oleh produksi tersebut, misalnya limbah cangkang telur yang ada bisa digunakan sebagai kerajinan yang diolah dan dapat dijual kembali. F. Itu apa? F. Pungut ulang atau ambil ulang adalah upaya untuk mengambil bahan-bahan yang masih bisa digunakan atau masih mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, yang akan dilanjutkan oleh Siti Salma. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Abi Yazid Bustami. Di sini ada praktikum 10, hasil dan pembahasan. Untuk hasilnya, di sini kami ada rancangan. Nah, rancangannya yaitu limbah plastik dan kotak roti dijual ke bank sampah terdekat agar diolah kembali menjadi kerajinan tangan dan sebagainya, sehingga mengurangi sampah plastik dan kotak roti yang menumpuk di TPS. Opsi kedua, cangkang telur digunakan sebagai pupuk organik. Untuk opsi yang pertama mendapat peringkat 3 dan opsi yang kedua mendapat peringkat 1. Untuk pembahasan, analisa kelayakan teknis yang kami sarankan kepada UMKM Roti Gembul Bakery terdapat pada tabel di atas, yaitu 1. Limbah plastik dan kotak roti dijual ke bank sampah terdekat agar diolah kembali menjadi kerajinan tangan dan sebagainya, sehingga mengurangi sampah plastik yang menumpuk di TPS. Hal tersebut mudah untuk dilaksanakan karena tempat bank sampah tidak terlalu jauh dari rumah produksi tersebut. Yang kedua, cangkang telur digunakan sebagai pupuk organik. Pemilik merasa sangat sulit untuk melakukannya. Hal ini dikarenakan waktu dalam mengumpulkan cangkang dan proses pembuatannya yang lama. Terlebih lagi tidak mengetahui bagaimana cara membuatnya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Baik, mungkin itu saja. Salah hilap mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.